warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puji Hartini, calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang aksi nyata pada modul 1.2 yang mana disesuaikan dengan rencana 4P pada koneksi antar materi. Aksi nyata modul 1.2 berkenaan dengan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Adapun pengembangan tersebut adalah sebagai berikut. Pengembangan yang paling sederhana dan harus ditingkatkan adalah kemandirian. Secara mandiri dan sadar, saya akan meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri saya. Di antaranya pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Karena 4 kompetensi ini merupakan kompetensi dasar sebagai seorang guru, sehingga ketika dikaitkan dengan nilai dari guru penggerak, keempat hal ini harus melekat dan harus kuat di dalam diri saya. Setelah kemandirian melekat pada diri saya dengan 4 kompetensi dasar sebagai seorang guru, saya juga akan melakukan kolaborasi, di mana kolaborasi ini akan saya lakukan bersama dengan rekan sejawat, baik dalam kegiatan kepanitiaan yang ada di sekolah maupun bentuk pelatihan untuk pengembangan program-program sekolah, yang mana hal tersebut akan tertuang pada rapat kerja sekolah. Hal yang selanjutnya akan saya lakukan adalah refleksi. Pertama, refleksi akan saya lakukan secara personal sebagai bentuk catatan dan penilaian diri terhadap pembelajaran yang saya laksanakan di kelas maupun bentuk-bentuk program yang saya canangkan untuk sekolah. Setelah refleksi secara personal saya laksanakan, selanjutnya saya akan melakukan refleksi bersamaan dengan rekan kerja dan juga pimpinan sekolah. Tujuannya adalah mendapatkan catatan, mendapatkan saran, sehingga saya dapat melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran maupun program yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya berkenaan dengan inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini saya sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yang mana hal-hal yang akan saya canangkan di dalamnya berkaitan dengan metode, strategi, dan model pembelajaran. Hal tersebut juga harus ada dukungan dari adanya alat, bahan, media, dan juga setting tempat dan waktu, yang mana hal ini bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, terkhusus untuk pelajaran saya yaitu IPA. Di dalam tujuan pembelajaran, IPA merupakan salah satu pelajaran yang mana harus memberikan pembelajaran bermakna karena di dalamnya memuat makna-makna kehidupan yang harus menjadi persiapan peserta didik sehingga bisa adaptasi di lingkungan dan di masa yang akan datang. Berhubungan dengan inovasi yang saya lakukan, memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa secara menyeluruh. Karena dari inovasi yang saya lakukan, telah saya analisis sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga kemerdekaan siswa dalam belajar dapat diterapkan. Ini merupakan salah satu contoh pembelajaran yang ada di kelas. Orientasi dari pembelajaran yang ada di kelas ini adalah berpihak pada murid. Hal ini saya tunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk berani dan mandiri secara percaya diri menyampaikan pendapat, pemahaman yang mereka peroleh dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Hal ini berkenaan dengan nilai-nilai dari guru penggerak yang harus ditanamkan kepada peserta didik, yaitu mandiri dan juga berpihak pada murid. Bentuk lain pembelajaran yang berpihak pada murid
yang mana merupakan salah satu bentuk inovasi pembelajaran, yaitu dengan melakukan praktik secara langsung. Hal ini memberikan pengalaman yang bermakna dan merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan pembelajaran secara kontekstual untuk peserta didik. Bentuk inovasi lain dalam pembelajaran saya yaitu membawa suasana belajar di dalam kelas lebih menyenangkan. Hal ini tentunya akan meningkatkan motivasi peserta didik saya di dalam kelas saya. Orientasi yang utama adalah memberikan pengalaman dan pemaknaan bagi peserta didik terhadap pembelajaran IPA. Pengembangan yang selanjutnya adalah pengembangan profesi. Pengembangan profesi saya laksanakan dengan memanfaatkan peran saya sebagai anggota dari salah satu organisasi yang mana hal ini tentunya bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi saya di dalam hal memimpin. Hal ini tentu berkaitan dengan peran guru penggerak sebagai coach bagi guru lain ataupun menggerakkan komunitas praktisi. Menurut saya, pengembangan profesi ini merupakan pengembangan lain yang memang bermanfaat untuk menunjang profesi sebagai seorang guru. Demikian hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan aksi nyata modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang mana aksi nyata ini merupakan hal yang sederhana namun mampu menguatkan nilai dan peran dari guru penggerak itu sendiri. Dengan harapan, seiring berjalannya waktu, saya mampu mengembangkan dan meningkatkan potensi yang ada di dalam diri saya melalui program-program yang bagus dan membangun. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana saya mampu menggerakkan orang lain. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.